Penjualan tanah di Trangkil, Kabupaten Pati dijawab oleh Kepala Desa beserta pemilik tanah. Pemilik tanah mengaku sudah melakukan mediasi dengan penghuni rumah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tak Yasin mengunjungi sentra vaksinasi Sukun di Kudus, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Gus Yasin juga mengapresiasi pada pelaku industri. Seorang remaja di Jepara, Jawa Tengah mampu meraup keuntungan jutaan rupiah dari hobinya membuat layang-layang naga. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang petani perempuan diduga menjadi korban pembunuhan yang ditemukan tewas mengenaskan di area sawah tempatnya sehari-hari bekerja di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pelaku tergolong sadis lantaran memutilasi sejumlah organ vital milik korban. Usai diotopsi tim Bidokes Polda Jawa Tengah bersama unit identifikasi Polres Tegal, Jawa Tengah, jenazah Kasni kemudian langsung dibawa pulang ke rumah duka di Desa Jatimulyo, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah wanita yang berprofesi sebagai petani tersebut disambut tangis histeris dari para keluarganya. Korban ditemukan suaminya dalam kondisi tak bernyawa, tergeletak di area persawahan miliknya di Desa Jatimulyo pada Rabu sore. Saat ditemukan kondisi korban cukup mengenaskan, selain tak berbusana, terdapat luka sayatan di lehernya serta 2 buah payudara dan bagian alat vital lainnya hilang, kuat dugaan sengaja dimutilasi oleh pelaku. Menurut Wage, suami korban, pada Rabu pagi, korban berangkat ke sawahnya yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Namun korban tak kunjung pulang saat istirahat siang, suami korban yang berinisiatif menyusul ke sawah mendapati sang istri sudah tergeletak bersimbah darah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi saya nyemprot udah habis, nah saya pulang. Nah pulang, saya makan, terusan kemutan wong wadon. Nah kemutan wong wadon jam 2 kok balik. Jam 2 belum pulang. Iya. Nah saya sana. Samperin sawah lagi. Iya. Kematian korban yang tidak wajar membuat keluarganya syok. Pasalnya korban yang dikenal aktif di organisasi keagamaan ini tidak pernah berselisih dengan orang lain. Dalam hal ini keluarga berharap polisi dapat mengungkap pelaku yang membunuh korban secara sadis tersebut. Guna penyelidikan lebih lanjut, selain melakukan otopsi jenazah korban, Satreskrim Polres Tegal juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian dengan menerjunkan anjing pelacak. Namun hingga kini polisi belum bersedia memberikan keterangan lebih jauh terkait kasus pembunuhan yang tergolong sadis tersebut. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sidang kasus pembobolan Bank Jateng yang dilakukan oleh 15 orang akan diputuskan pada Senin 7 Maret mendatang. 15 orang pelaku tersebut diketahui telah menggasak uang sejumlah 20 miliar rupiah pada 2018 lalu. Sidang putusan kasus pembobolan Bank Jateng yang dilakukan oleh 15 orang pelaku yang dilakukan pada 2018 lalu akan digelar di Pengadilan Negeri Pati pada Senin 7 Maret mendatang. Diketahui sebanyak 15 terdakwa pembobol Bank Jateng dituntut 4 tahun hingga 13 tahun penjara. Selain dituntut hukuman bui, mereka juga dituntut masing-masing membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Heri Setiawan melalui anggotanya, Eko Julianto, mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku yakin tuntutannya akan dikabulkan oleh majelis hakim, sebab menurutnya secara tidak langsung pelaku juga telah mengakui perbuatannya tersebut. Keinginan dari pihak penasihat hukum dan pledoi-nya, intinya yang minta dibebaskan dan dakwaan itu tidak terbukti. Tapi kita yakin karena apa yang disampaikan di dalam pledoi-nya itu tidak disertai dengan argumentasi sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan. Jadi lebih cenderung kepada opini yang disampaikan oleh penasihat hukum. Sebelumnya sebanyak 15 pelaku tersebut menggasak uang dalam jumlah 20 miliar rupiah milik Bank Jateng, yang mana para pelaku melancarkan aksinya di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, dan juga Kabupaten Pekalongan. Kronologi tersebut berawal dari para pelaku yang melakukan transaksi palsu dengan mengirimkan sejumlah uang ke Bank Jateng, namun Bank Jateng tidak dapat merespon sukses transaksi tersebut sehingga mesin ATM memerintahkan pembatalan transaksi tersebut.
Namun pada kenyataannya, sistem hanya membatalkan sisi transaksi saja, akan tetapi tidak membatalkan sisi core banking dan ITM atau Integrated Transaction Module. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatan tindak pidana pencucian uang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Kepala Desa Tranggil Pati dan pihak pemilik tanah mengklarifikasi kebenaran tentang sengkarut pembongkaran rumah warga yang ramai dibicarakan. Pemilik tanah menegaskan
bahwa pihaknya memiliki sertifikat tanah resmi dan kepala desa secara netral menangani masalah tersebut dengan mengadakan mediasi. Pemilik tanah atas nama Sudirman menegaskan bahwa pihaknya memiliki sertifikat tanah resmi di tanah tempat rumah yang ditempati Humam sebagai peninggalan rumah milik Sukirah. Sudirman saat mengklarifikasi menjelaskan bahwa tanah tersebut sebelumnya milik ayahnya Haji Masudi dan memiliki bukti berupa sertifikat tanah dan juga tumpi pajak. Ia menceritakan bahwa Sukirah berjanji untuk membongkar rumahnya di atas tanah Sudirman ketika ia meninggal dunia. Sukirah atas cerita Sudirman menjelaskan bahwa sudah menyuruh anaknya atas nama Sutrisno untuk membongkar rumahnya yang berdiri di atas tanah Sudirman ketika ia meninggal dunia. Pada tanggal 28 Februari, Sutrisno Suyik menepati janji ibunya Sukirah untuk membongkar rumahnya yang berdiri di atas tanah Sudirman yang saat ini ditempati oleh Humam. Tahu tanggal 21 bulan Februari sesuai dengan janji di sini tidak pindah, rumah juga belum dikosongkan. Akhirnya pihak yang mengosongkan yang memiliki bangunan, Pak. Ya antara si Suyek sama si Humam. Yang mengosongkan rumah pindah itu si Humam, nanti yang bongkar si Suyek. Barang-barangnya di rumah itu kan barang-barangnya si Humam. Sementara itu, Kepala Desa Trangkil Suremi menegaskan bahwa pihaknya saat pembongkaran hanya melindungi kedua belah pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mengadakan mediasi yang menghadirkan pihak pemilik tanah, anak Sukirah, dan juga Humam. Ia menambahkan Humam juga sudah menandatangani pembongkaran rumah Sukirah di atas tanah Sudirman. Saya hanya sebagai kepala desa, saya hanya sebetulnya sudah ada mediasi semua. Sebetulnya kita kan punya Babinsa, Babinsa Kering wilayah itu sudah sebetulnya. Berhubung saya diminta untuk menyaksikan aja karena Pak Suyek itu warga saya minta perlindungan karena mungkin aja sama Pak Umam mungkin ada mediasi lain, mungkin saya tahu. Suremi menjelaskan bahwa sebagai pihak kepala desa, pihaknya bersama dengan Babinsa dan Babin Kaptipmas mencoba netral dan menengahi persoalan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 2.222 barisan serbaguna atau Banser melaksanakan gelaran pasukan di Stadion Utama Kendal dalam rangka Harlah NU ke-96 tahun 2022. Banser mendukung sepenuhnya atas polemik yang menimpa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid. Dalam rangka hari lahirnya Nahdlatul Ulama yang ke-96, Banser Kabupaten Kendal diapelkan di Stadion Utama Kendal. Ada lebih dari 5.000 Banser di Kendal, namun yang mengikuti gelar bersama ada 2.222 dan sisanya mengikuti secara virtual. Ketua Ansor Kabupaten Kendal Misbahul Munir tetap patuh dan mendukung sepenuhnya pada Kiai. Bahkan Banser rela membela Panglima tertinggi Banser Yakut Khalil Qaumas yang dizalimi orang yang tak bertanggung jawab. Bahkan dalam sambutannya dengan penuh semangat, Munir mengajak sahabat Banser untuk ikut membela Panglima tertinggi Banser sampai titik darah penghabisan. Saat ini Banser tinggal menunggu komando dari Panglima Banser. Nah, sejak Gerakan Pemuda Ansor dilahirkan tahun 1934 itu memang nuansanya perjuangan. Meskipun dalam konteks yang sekarang medan perjuangannya berbeda. Kalau dulu dalam rangka merebut kemerdekaan, berjuang berdarah-darah, perang fisik. Sekarang kita berjuang melalui transformasi media juga, yakni Ansor Banser harus tetap memahami konteks digital atau teknologi 4.0 karena mereka menyerang akidah, menyerang ideologi, menyerang kerukunan, menyerang keutuhan NKRI melalui media sosial yang saat ini masyarakat kita seakan belum siap. Dalam apel gelar pasukan Banser juga dihadiri para tokoh mantan ketua Banser, bahkan semua pendukung sepenuhnya pada Yakut Khalil Qaumas, sebab agama sebagai inspirasi bukan aspirasi.
Sementara Komandan Banser Kabupaten Kendal Alex Nur Abiyadi mengatakan, dalam acara gelar pasukan Banser sekalipun di tengah pandemi, dijamin semua dalam kondisi sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Banser sebagian sudah melaksanakan vaksin yang ketiga. Jadi insya Allah terkait dengan gelar pasukan Banser untuk saat ini sesuai dengan prokes dan aman. Ada berapa dan Banser kami berani membuktikan itu. Kurang lebihnya ada 2022. Dalam rangkaian Harlah NU ke-96 ini juga akan dilanjutkan pembacaan tahlil dan pengajian yang akan dihadiri semua warga Nadliyin di Kendal dan sekitarnya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachiasin Maimun meninjau program vaksinasi yang digelar di Klinik Pratama Sukun Group atau KPSG di halaman Sekuntex Gebok, Kabupaten Kudus pada hari ini. Dengan melakukan kunjungan, Gus Yassin juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku industri. Wakil Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi pelaku industri yang memfasilitasi daerahnya untuk mengadakan vaksinasi. Dengan adanya vaksinasi tersebut akan membuat perputaran ekonomi terus berjalan. Dalam kunjungannya, Gus Yassin berinteraksi dengan para peserta vaksin. Putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu juga melihat proses vaksinasi di KPSG dan menanyakan keluhan dari peserta vaksin yang ada. Sukun Group sendiri melakukan vaksinasi booster bagi karyawan dan juga masyarakat umum. Adapun jenis vaksin yang disediakan ada 2 macam, yakni Sinovac dan Pfizer, dengan total jumlah dosis per harinya mencapai 1.000 dosis. Selain itu, Tachiasin meminta adanya koordinasi antara daerah dengan Pemprov untuk menekan jumlah vaksinasi di Jawa Tengah. Bahwa di pabrik Sukun mengadakan vaksinasi massal di tanggal 5 sama tanggal 6. Dan alhamdulillah tadi mulai jam setengah 8 ya, sampai jam 12 sudah ada lebih dari 300 sudah 400 orang yang divaksin. Jumlah keseluruhan dari Pak Dandim tadi menyampaikan perkiraan nanti sekitar 1.000 untuk hari ini, dan untuk besok juga 1.000, variasinya macam-macam, ada dari Sinovac, ada Pfizer, dan ada Astra kata-kata. Tadi disampaikan, dan ini membantu kami karena ternyata yang vaksin variabel dari ada yang vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Mulai dari yang dewasa sampai ke anak-anak, bahkan mungkin ada yang lansia juga didorong. Ini gerakan seperti ini saya berharap industri-industri juga memfasilitasi terhadap daerahnya, lingkungannya, supaya ekonomi tetap berjalan dengan baik dan tetap bisa mempekerjakan karyawannya dengan baik lagi. Tachiasin turut mendorong pelaku industri di daerah untuk terus membantu pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing. Dengan begitu, perekonomian bisa semakin menguat kembali. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, permainan layang-layang ternyata bukan sekedar hobi. Di Jepara, Jawa Tengah, seorang remaja berusia 20 tahun dapat menghasilkan uang hingga jutaan rupiah dengan membuat layang-layang naga berukuran besar. Bermain layang-layang ternyata tidak hanya digemari oleh anak-anak. Bahkan bila hobi bermain mainan yang satu ini digeluti dengan serius, maka dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Seperti yang ditekuni oleh Hendri, remaja 20 tahun warga Desa Semat, Kabupaten Jepara. Bermain layang-layang sudah menjadi hobi Henry sejak kecil. Hingga kini beranjak dewasa, pemuda 20 tahun warga Desa Semat, Kabupaten Jepara itu masih bermain layang-layang. Ternyata apa yang jadi hobinya itu kini bisa menghasilkan uang hingga jutaan rupiah. Layang-layang yang dibuat dan diterbangkan Henry adalah layang-layang naga. Untuk membuat satu layang-layang naga berukuran besar, Henry harus merogoh kocek hingga 4 juta rupiah. Butuh waktu 1 bulan bagi Henry untuk menyelesaikan satu layang-layang naga berukuran besar. Selain layang-layang berbentuk naga, Henry juga membuat layang-layang berbentuk pesawat dan juga soang. Setelah layang-layang hasil tangan terampilnya mampu diterbangkan, Henry lantas menjualnya. Satu layang-layang berbentuk naga berukuran besar, Henry membandrol harga hingga 10 juta rupiah. Henry melakukan uji terbang layang-layangnya di area pesawahan atau di kawasan pantai, sebab untuk menerbangkan layang-layang berukuran besar dibutuhkan hembusan angin yang cukup kencang. Ini hobi apa buat kerja, Mas? Hobi sambil kerja, Mas. Oh, kira-kira ini kalau laku dijual gitu, Mas? Ya, laku dijual. Saat ini layang-layang berbentuk naga sedang digandrungi masyarakat. Henry melakukan uji terbang layang-layang yang dibuatnya tidak sendiri, melainkan bersama komunitas layang-layang. Mereka menerbangkan layang-layang secara bersama-sama. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan.
Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.